Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh kumpul di Full Gospel Tomang Chapter. Terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan. Kami boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman, mereka-mereka yang sudah sangat senior, kami masih boleh bertemu, bertegur sapa. Thank you so much Jesus. Hari ini kami berdoa untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, mungkin mereka ada kepentingan lain, atau mereka badannya tidak sehat. Tuhan memberkati mereka. Saatnya ini kami mau dengar firman. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, supaya firman itu berbicara ke dalam hati kami. Firman itu menyentuh bagian hidup kami yang paling dalam, menyentuh jiwa kami, menyentuh hati kami, menyentuh pikiran kami. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita orang yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara sekalian, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara. Sudah lama sekali, mungkin 3 tahun, 4 tahun. Mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dari 2 bagian. Firman Tuhan diambil dari 2 bagian. Bagian pertama 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan pelan-pelan. Thank you. Ya. Ya, bisa. Oke, bisa. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dan dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagian kedua dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kitab Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan
tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Demikian saudaraku firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara sekalian, pelan-pelan, step by step menikmati firman Tuhan, saudara-saudara. Setiap kita pasti punya pergumulan ya. Setiap kita pasti punya pergumulan. Dalam pergumulan yang kita hadapi itu, saudaraku, suka duka pasti datang silih berganti. Ada hal yang menyenangkan, ada hal yang mengecewakan. Hubungan segitiga, segitiga itu me, saya, orang lain, dan Tuhan, segitiga itu. Sering kita mungkin mengecewakan orang, dan orang juga bisa mengecewakan kita. Sering juga kita bisa mengecewakan Tuhan. Hubungan segitiga itu akan berjalan terus sampai akhir hidup kita. Dan di tengah-tengah pergumulan seperti itu, saudaraku, senang, susah, sedih, happy, itu datang silih berganti. Itu tidak bisa dihapus. Tidak bisa kita mau hanya separuh saja. Mau senang saja, sama sekali tidak mau ada dimensi negatifnya. Nggak bisa hidup begitu. Hidup itu harus ada suatu keseimbangannya. Pokoknya ngomong begitu kok. Everything has its own time. Segala sesuatu ada waktunya loh. Kalau ada lahir, suatu hari harus mati. Kalau tidak mau mati, jangan lahir, men. Iya. Kalau cinta ada benci loh. Nggak mungkin kita sama istri kita itu every day you love her. Suatu hari kamu pingin banting dia pakai handphone kan itu seru ya. Karena apa? Sebel bukan main rasanya. Kalau nggak bisa hidup, jangan hidup lagi itu bini kan begitu. Nah saudara sekalian, di tengah pergumulan seperti ini, saudaraku, dengan pergumulan seperti ini, kita mulai memahami hidup kita lebih dalam sedikit loh. Apa sih yang kita gumulin selama ini? Kita gumulin sandang, pangan, papan. SPP, saudaraku. Oke, sandang, pangan, papan. Karir, bisnis, masalah family, anak cucu, saudaraku. Masalah kesehatan, itu kita gumulin tuh hidup itu. Itu tidak lepas dari semua dimensi itu kehidupan kita. Inilah hidup ini. Anak kita masih muda, harus sekolah, harus kuliah, harus kerja. Kita yang sebaya harus doing business supaya bisa membahagiakan mereka. Kita yang sudah tua harus jaga kesehatan untuk bisa lihat anak cucu. Begitu. Tugas untuk fighting bisnis itu sudah nggak bisa karena tidak punya kekuatan lagi. Tapi kesehatan harus dijaga supaya jangan drop terus, saudaraku. Dan ini adalah sandang, pangan, papan, semua kehidupan kita gumulin setiap hari. Suka tidak suka, mau tidak mau. Nah, dengan demikian pada saat kita memasuki dimensi pergumulan seperti itu, muncullah kita orang percaya itu dalam doa-doa kita kepada Tuhan, kan begitu. Waktu kita menaikkan doa kepada Tuhan itu, saya juga alami, saudara juga alami. Sebagian doa kita itu Tuhan bilang yes. Pasti itu. Ada kan? Saya pun alami kok, saudaraku. Apa yang kita minta, kita doakan, Tuhan bilang iya. Itu perjalanan kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan itu level 1. Ya. Jujur harus kita akui, ini Tomong chapter besok Kamis 37 tahun. Saudaraku, 30 tahun bukan anak kecil itu. 37, ya kan? Saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita itu, when God say yes, kita minta Tuhan kasih, ya oke lah, thank you so much. Tapi perjalanan kerohanian tidak boleh stuck di situ saja. Kalau perjalanan rohani hanya main di situ, kita seperti anak kecil dengan seorang papa. Everything you ask, papamu harus kasih. Setiap kamu minta, papa harus kasih. Kapan anak kita itu belajar sesuatu yang baru? Kapan dia punya kemampuan untuk naik kelas level rohaninya? Kapan anak ini kalau umur 25 dia minta apa? 17 dia minta apa yuk kasih. 25 minta apa yuk kasih. Dia belajar apa dalam hidup ini? Dia belajar apa? Jadi ketika kita minta sesuatu level Kristiani kita itu saudaraku, Tuhan kasih loh ada bagian tertentu. Ya, tapi one day kita mesti improve rohani kita. Kembali kita berdoa untuk sesuatu hal yang lain gitu ya. Saat itu jawaban Tuhan bisa ngambang. Tuhan bilang wait. Ngambang tak jelas, nggak tentu arah. Sampai sekarang tuh Pak, nggak tahu tuh Tuhan jawab apa.
ngambang terus seperti digantung. Aku alami, engkau pun alami. Iya kan? Hati-hati loh dalam hal seperti itu. Banyak orang bisa kecewa loh. Banyak orang bisa disappointed with God loh. Kok begitu sama gua? Lihat kiri kanan, dia dikasih minta kok saya enggak. Tuh teman tuh istri 3, saya minta 1 aja susah. Kira-kira begitu kan? Yang ngumpet 4 katanya. Saya minta 1 aja susah. Itu Salomo, istrinya cacing. Saya minta 1 aja susah. When you ask something, Jesus say wait. Ngambang saudaraku. Wah, ini perlu suatu perjalanan hidup lagi, memahami Tuhan, apa yang harus saya pahami begitu. Itu baru naik sedikit itu. Level 3. Ketika kita naikkan doa itu, jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, loh. Alami nggak? Ya kan? Ini kita udah lewatin COVID di saudaraku. Sebelum COVID sampai hari ini, coba kita lihat kiri kanan. Tetangga, teman, pendeta. Banyak yang game over. Selesai. Mereka nggak masuk di tempat sini seperti kita. Teman lah, tetangga lah, mungkin orang paling dekat kita karena COVID, karena hari tua, mereka pulang. Selesai. Ya mau doa seperti apa untuk mereka? Doa puasa, doa apa, tetap Tuhan bawa pulang kok. Mintakan, doakan, sampai nangis kan, sampai teriak kan. Tapi apa yang Tuhan jawab doa kita itu disappointed us loh, mengecewakan loh. Tidak sembuh Pak. Orang baru sehat belum tua kok, masih sebaya kena COVID langsung game. Kok begitu Tuhan? Itu yang tua-tua itu kena COVID nggak game-game tuh Pak. When you ask something, yang Tuhan berikan doa kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Wah, kecewaan itu bisa berat loh itu. Nah, saudara coba periksa diri kita sendiri kepada bagian saudara yang you urgent sekali. Masing-masing beda level, masing-masing beda kepentingan. Mungkin bisnismu besar, you butuh modal yang besar. You ask. Tuhan tidak kasih Tuhan kasih seperti yang tidak kamu harapkan. Mau gimana bos? Saya butuh begitu besar nih modal, tapi cuma segini. So how? Bagaimana you bereaksi kepada Tuhan? Nah, mudah loh pengalaman kerohanian dalam hidup kita ini di zaman yang seperti ini, saudaraku. Iya kan? Jujur yuk. Yuk mulai paham. Ya kita yang saudara-saudara yang sudah senior sekali dalam usiamu yang sudah 70, 80 sampai ada yang 90. Ya. Ini badan ini makin lama makin lapuk, men. Jadi ada teman saya 2 tahun lagi lakcap. Kalau mobil gigi 5 mundur ya, ini gigi 6 kemana itu bos jalannya? Ada teman tadi bilang new kids on the block katanya. 2 tahun lagi lakcap ini. Jadi saudara, waktu kita mulai memahami Tuhan, ternyata perjalanan kerohanian orang Kristen yang makin lama makin tua kita ini saudaraku, pengalaman hidup bertambah, kerohanian harus naik loh. Fisik turun dia. Jangan fisik turun, rohani turun. Repot men. Repot men. Fisik udah turun, rambut udah putih, masih telan obat anjing. Oh repot men. Pintu surga udah terbuka, ditendang masuk gitu loh. Gak bisa, makin tua makin putih, rohani harus makin puncak. Gak bisa turun dia, itu sudah harga yang tidak bisa ditawar lagi bos. Karena gak ada kerjaan lagi mah, ya kan? Udah selesaikan tugas itu, dari tua Tuhan kasih kita untuk menikmati firman loh. Menikmati firman loh. Jadi saudara sekalian dalam perjalanan seperti ini, saya dan saudara sama. Pendeta itu juga manusia bukan? Saya sudah punya pergumulan juga. Sebagian sudah kenal saya. Hari ini sekaligus sharing terbuka lah saudaraku. Dulu saya ini orangnya bukan Kristen. Saya agama lain. Saya gagal dalam hidup. Saya gagal kuliah. Karena bukan karena tidak mampu kuliah. Karena memang keluarga keuangannya tidak mencukupi. Setengah kuliah saya keluar saudaraku. Itu sangat shock sekali. Tidak bisa accept the reality saudaraku. Akhirnya saya hidup di dunia orang malam. Ya, makin lama makin stres berat. Saya sampai masuk depresi. Saya sampai masuk depresi fase kelima, saudara sekalian. Itu commit suicide. Dalam perjalanan hidup saya udah telanjang di jalan loh bos. Jangan takut, hari ini udah enggak men, jangan takut bos. Saya udah telanjang di jalan loh, karena udah gila bos sama dia. Saya percaya Tuhan Yesus di rumah sakit jiwa.
Sudah gila bos, orang udah keluarga juga nggak mau kok. Dan rumah sakit jiwa zaman dulu lumayan mahal, satu hari 50.000 itu. Makan, dokter, obat, tidur udah gocap tuh 50.000. Itu sudah berapa tahun lalu tuh ya, umur 26. Wah itu berapa tahun tuh. Sekarang mahal rumah sakit jiwa. Jadi kalau mau gila lihat tabungan dulu bos. Tinggal notiau jangan gila bos, mahal. Dipasung aja ke kampung, pulang kampung sana dipasung bos. Jadi saya percaya Tuhan dalam perjalanan hidup kerohanian doa tadi seperti 3 hal itu saudaraku, saya lepas dari kematian itu 3 kali. Waktu depresi di fase kelima itu sudah nggak kuat, itu udah suara-suara semua. Saya jalan ke Hayamuruk Gajah Mada itu udah naik jembatan protokol itu. Saya mau lompat bos, karena suara itu bilang, you punya topi sarjana jiwa, you lompat ambil. Lompat mati men. Saya udah pegang besinya loh itu loh. Kalau saudara mendengar berapa puluh tahun lalu ada engku gendut mau lompat, gua itu orangnya bos. You know, baru percaya Tuhan Yesus. Yang mana itu? Ya seperti teman-teman full gospel yang baru percaya Tuhan Yesus kan masih bego-bego saudaraku. Baru percaya. Mau gimana? Udah pegang besi loh ini loh. Tinggal mau lompat loh. Saya masih bisa ngomong percaya tidak percaya. Tangan saya tangan Yesus. Hati saya hati Roh Kudus, kaki saya kaki Bapa. Saya hanya tahu itu. Saya bisa turun lagi men. Lompat mati itu. Nah, turun jalan sedikit lagi kan sudah belok kiri udah Mangga Besar. Sampai Mangga Besar itu kan dulu rel kereta apinya di bawah. Sekarang pernah di atas. Saya duduk di rel. Orang sakit jiwa nggak tahu bahaya loh. Dia nggak tahu bahaya. I don't know itu rel kereta api. Saya jalan ikut kakinya duduk di situ. Kata suara itu, you duduk di sini nanti topi sarjana datang. Ada orang depresi itu kalau you ngomong halus sama dia nggak dengar, dia mesti bentak dia shock kembali ke dunia nyata. Saya dibentak orang, mau mati lu ya, itu rel kereta api, kaget saya men. Saya keluar, itu rel ya. Ya kalau saya nggak ada yang orang bentak saya duduk di situ, bukan topi saja datang, kereta api datang bos, belah-belah ini badan, ya. Tapi tidak datang kereta apinya. 2 kali Tuhan tidak mau saya mati, nah mati loh bos. Keluar dari rumah sakit 1 tahun, kemudian kerja 2 tahun, kemudian masuk sekolah pendeta. Masuk sekolah pendeta pun kesaksian kalau saya nggak berani tulis orang gila, nggak terima bos. Gua pakai cara bisnis men, gua pura-pura begoin aja. Udah selesai diterima baru gua kesaksian, takut semua mereka itu. Engkau begini masuk katanya. Jadi saudara, setelah selesai di Penta melayani sekian puluh tahun, dia kemana-mana lah. 1 tahun itu 100 kali flight. Kemana, kota mana, ke negara mana. 3 tahun terakhir ini, before COVID ya itu ya. Saya kok susah napas. Jadi teman bilang, yuk kateter lah ke Hari itu. Rumah apa itu, Cirene itu. Beri ke situ. Hari bilang, yuk ada 5 tempat penyempitan. Ya, semuanya sudah 80%. Kalau mau pasang ring 5. Tapi saya nggak mau, kata Hari. Itu you punya ginjal pasti gagal. Karena obat kimia mendorong stent itu masuk, itu kuat sekali kena 5. You harus bypass. Ya saya belum mau. Ya pro kontra lah. Istri lah, anak, keluarga lah, teman-teman gereja lah, jemaat pro kontra. Jangan Pak, yang satu bilang cepat, satu bilang jangan. Begitu. Ya. Yang satu bilang nggak usah Pak, dikasihlah. Kunyit, lengkuas, apa diperas 1 botol 1 pol, kasih gua minum, itu bisa yang gua minum sampai kuning tuh mata bos, gigi kuning, mata pun kuning, mencret-mencret, nggak sembuh tuh. Ada Pak cempaka putih sana Pak, pakai strum, gua pergi juga ke sana, strum tuh tangan sampai biru-biru, saudaraku, ya. Nggak hilang juga itu sumbatannya itu, nggak hilang. Nah, Auban ini dokter jantung, lu kalau nggak bypass bahaya lu Pak Antoni, ya tenang dulu dah dong, sampai dia kesal sama saya. Habis itu saya mikirnya apa? Oke, kalau mau kena serangan jantung, maybe my time udah panjang. Oke, KKR setiap gereja yang gua KKR kemana, gua panggil semua datang, maju ke depan. Saya udah mau mati aja masih semangat, apalagi lu masih hidup, lu masih muda, gua panggil semua. Saya pikir terakhir kan. Di Singapura juga gue panggil, di Australia juga siapa selesai, pulang lagi, pelayan lagi, memang tambah sesak sih. Saya pikir kalau sampai di airport, serangan jantung atau di toilet, di airport begitu, kan udah mati nggak usah malu men. Apa yang perlu dimaluin? Ya enggak, udah mati kok gitu. Sampai di Jakarta kembali, suatu hari saya khotbah jam 6 pagi di BSD itu. Ibadahnya 6.30, jam 7 lah ya,
6.30 sudah datang. Kok diakennya cuma 2? Biasanya banyak. Sorry Pak, agak telat. Kenapa? Ini diaken yang tadi pagi pimpin doa itu, setengah doa dia kolaps men. Bawa on the way ke rumah sakit sudah nggak ada. Serangan jantung dia. Gua pikir ini Tuhan kasih gua tahu nih, lu nggak pergi gini lu nanti sebentar lagi. Saya pergi ke TSing. TSing periksa. Sudah periksa. TSingnya keras men. Dari Pak Glenn saya kenal itu. Ya. Lihat nih ya. TSing bilang, you semua udah sempit, hitam semua itu punya jantung ini. You hanya ada 2 lubang kiri kanan kecil sekali, itu bisa jalan pun kalau you makan obat darah pengecer. Hanya ada 2 opsi buat you. Operasi bypass atau serangan jantung. Pilih bypass men, siapa mau pilih serangan jantung? Jumat operasi, oke. Ini baru hilang ya, nggak usah makan lagi obat pengecer, udah. Ini baru Rabu, keluarga nggak datang, gue pergi sendiri aja. Jumat operasi, Rabu saya turun dari hotel, makan dulu. Habis makan kok gelap. Wah, cepat naik ke kamar, duduk. Kok gelap? Ini lidah menciut bos. Itu serangan jantung tuh, belakang tuh kayak pisau. Begitu saudaraku, wah serangan jantung nih. So how? Keluarga belum ada, semua nggak ada orang di situ. Gimana? Mau jalan tuh udah goyang. Saya duduk di situ. Tuhan, kau mau apa buat saya? Aku secara pribadi saya ingin sembuh. Operasi saya mau, tapi keadaan begini. Tuhan, engkau mau apa untuk saya? Aku ikut. I follow you. Gak gampang loh itu kalimat. Gak bisa hanya sebut di sini seperti itu. Kalau engkau tidak alami, gak gampang loh. Tuhan, engkau mau apa? Aku ikut. 25 menit saya bangun, masih dengar suara mobil, berarti saya gak mati nih men. Saya turun, harus jemput keluarga ke airport. Saya udah hitung-hitung, gak jangan jalan jauh-jauh punya. Naik taksi, udah ketemu istri, pulang. On the way saya ngomong, tadi serangan jantung. Operasi Jumat, ini baru Rabu. Kalau Kamis second attack gimana? Ya doalah. Udah doa tiba-tiba telepon bunyi asisten dokter yang operasi saya. Pantoni, hari ini datang juga untuk dia ulama. Kenapa? Karena you operasi hari Kamis. Kenapa Kamis? Orang yang mau operasi hari Kamis itu dia lupa makan obat pengecer dia. Dia pindah ke Jumat. Itu sudah beyond my ability. Operasi 9 jam bos. Minimalis surgery, bukan belah tengah, belah samping, tulang iga. Pisaunya masuk seperti itu, saudaraku. Total talal itu. Kayak Glenn jadinya, saudaraku. Seperti itu. 9 jam operasinya. Tuhan tidak mau saya mati. Tuhan tidak mau saya mati. Mau apa dong? Sulit memahami hidup ya. Udah selesai, pulanglah ke Jakarta. Covid melambung. Harus istirahat 1 year. Jantung harus kuat dulu baru boleh teriak khotbah. Istirahat 1 year. Baru istirahat 7 bulan pendarahan mata. Karena diabetes, sejak umur 24 sudah diabetes. Pendarahan mata kanan langsung buta. Ini udah gak kedip lagi bos, gak kedip lagi. Lu taruh cek pun gak kedip dia bos, gak taruh kedip tuh, gak kedip dia. Tinggal satu ini. Jadi dia udah buta total, tinggal 1. Nah, tinggal 1 terus drastis turunnya. Penglihatannya dari 90, 80, 70, 60 sampai 16%. Dokter Jakarta angkat tangan dia, saya nggak operasi, karena kalau operasi gagal, ibu buta total, buat dia. So how? Man, sulitnya berbulan itu, dengerin saya ngomong. Can you imagine kalau hari ini, you yang bisnis punya uang banyak, anak istri, you punya ada semua, one day, ini mau pulang you, mata you nggak bisa lihat lagi, pintu nggak bisa lewat loh, bisa tutup, you kayak apa hidup ini? Coba tutup mata. Sulit sekali bos, sulit sekali. Saya duduk di kamar, sulit sekali. Semua jalan saya seperti di blok Tuhan. Gak bisa khotbah. Saya bukan pengusaha loh. Anak istri saya harus makan. Begitu. Stop semua, di blok semua. Gak bisa. Dan saya ke toilet pun harus raba-raba dinding. Karena di 16% itu HP pun gak bisa lihat gitu. Dia itu pendarahan itu seperti sarang laba-laba, seperti benang gitu. Seperti lampu pijar yang sudah kuning itu gini sebentar, udah mau mati dia. Saudaraku, can you imagine life? Kalau saudara susah, mata masih sehat, lu bisa usaha. Ini apa? Mau keluar pun nggak bisa. So how? Perjalanan hidup untuk Tuhan itu seperti apa? Dan dokter bilang, you tidak boleh tidur di kasur. Punggung ini tidak boleh tidur, harus tidur dalam posisi berduduk di kursi. Kalau tidur, itu darah keluar lagi. 6 bulan saya duduk di kursi, men. Udah bertapa itu bos. 6 bulan saya tidur duduk di kursi. Betapa sulitnya untuk melayani Tuhan. Bisa kan? Boleh nggak? Kalau saya bilang Tuhan, saya udah melayani lu ini Tuhan ini, saya nggak nuntut loh.
Saya tidak mau nuntut. Saya tidak mau nuntut. Tuhan, dalam hati saya ingin mata sembuh. Saya bisa lihat lagi, lihat keluarga. Ada yang masih kecil begitu, baru SMA 1 itu. Saya pingin, tapi Tuhan kau mau apa? Aku ikut. Nggak easy man, nggak easy. Kenal Dr. Ronaldo, Singapura dokter mata, telekonferensi, you come. Kita punya teknologi, gimana come? Saya belum vaksin. Mau ke situ mesti minta surat izin Menteri Kesehatan Singapura. Gimana? Saya rasa bagi saya itu udah long jauh sekali, udah nggak mungkin lah. Saya di kamar duduk sendiri, mau kemana susah. Makan aja, makanan banyak yang jatuh bos, begitu. Gak saya lihat, sulit ya. Saya pass through itu loh, susah sekali men. Ingat Paulus itu, dia berseru 3 kali. Dulu daging sudah Tuhan, minta Tuhan cabut. Tuhan bilang, kasih karunia ku cukup bagimu. Justru pada saat engkau lemah, maka engkau kuat. Gak mudah ayat itu men. Gak mudah men. Kalau kita nggak ada uang masih oke, ya. You kaki stroke masih oke, tapi you cannot see. Semua stop. Tidak jadi siapa-siapa. You mau fight juga nggak bisa. Akhirnya telekonferensi itu dia, dok tolong bisa nggak apply ke menteri, dia coba menteri kesehatan. Saya dapat tuh, tapi nggak vaksin. Nah, terus jalani, saya nggak bisa isi formulir. Ikutlah belakang istri diantar gitu. Sampai di sana masih karantina 7 hari 9 hari. Hari kelima darahnya udah banyak sekali. Bawa operasi, dioperasi sama Ronaldo sama Ong Si Guan. Dia bilang you still young. Dioperasi, hasil operation itu saudaraku. Waktu saya lihat kota Singapura datang itu semua pecah-pecah. Gedung apa saya nggak kenal. Kalau di jalan gini malam, ya, kalau ada apa dengan supir saya keluar jalan nggak tahu, nggak lihat, semua nggak lihat. Lampu itu putih semua. Itu tulisan nggak bisa lihat sama sekali, putih semua. Waktu dioperasi selesai, 3 hari saya di hotel, saya buka mata saya itu city Singapura itu clear. 80% saya bisa lihat saudaraku, 80%. Dan dokter itu ngomong, you still young, gula you harus dijaga. Kalau you tidak jaga gula, matamu tidak tahan lama. Begitu. Saudara saya pass through loh. Betapa sulitnya jadi hamba Tuhan ya. Saya mau nuntut bisa loh, Tuhan saya enggak mau nuntut. Tuhan, kau mau apa aku ikut. Aku udah siap bos, kalau memang tidak sembuh, saya kan bisa melayani dunia orang buta. Orang Kristen itu, orang percaya itu kemana Tuhan lempar bisa hidup kok. Bisa hidup kok. Kalau saudara hanya tidak punya uang saja, you sudah tidak mau hidup. Kristen apa kita? Kristen apa kita? I'm ready Tuhan, engkau mau apa aku ikut. Tapi dia tidak mau saya buta bos. Dia tidak mau saya buta. Saya rest total 3 years. Ini yang kedua saya khotbah. Pertama kemarin minggu di Hotel Yasmin dengan Pak Budi. Baru onsite, baru ini mulai. Ya, karena sudah 3 tahun benar-benar kesehatan dijaga, semua mata semua dijaga, makanan dijaga, makanan rebus semua men. Rebus semua men. Udah setengah malaikat ini. Ya. Ya, roti apa tepung semua udah nggak makan, direbus semua. Maka merah-merah wajahnya kan, begitu. Udah nggak makan. Men. Saya lihat semua itu bukan babi aja, semua haram bos. Tapi jangan coba-coba tawarin, gua makan itu. Kita ini kadang-kadang mulut ini pingin. Kalau you sudah pingin makan, nanti makan obat. Saya sudah tidak bisa tawar-menawar. You ada pilihan, you makan, darahnya gulanya naik, darahnya kena mata, you buta. Pilih, makan babi atau buta? Pilih. Saya sudah nggak ada choice, saudaraku. Dan saya masih pingin melayani Tuhan, saya sudah nggak choice. Sudah tidak ada pilihan buat saya. Tuhan buat saya sampai ke arah seperti itu. Saya sudah nggak ada choice. Maka saya pilih hidup seperti itu. Dan hari ini after 3 years, saudaraku, lihat tuh semangatku, kekuatanku. Lihat itu gerak saudaraku. Tuhan masih mau pakai kok. Belum mati men. Belum mati. Still alive. Belum mati. Ini memang perjalanan hidup masing-masing menjadi berbeda. Maka Roma tadi itu. Penderitaan itu melahirkan ketekunan. Ya. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Ya. Itu bukan kata-kata teori loh saudaraku. Bukan loh. Itu suatu praktek hidup yang benar-benar harus dijalani loh sebagai orang percaya. I and you pasti different pengalamannya. Mungkin pengalaman lu jauh lebih menakutkan daripada saya.
Tapi saya sebagai orang pendeta, semua kapasitas saya, semua stop, berhenti semua, saudaraku. What shall I do? Orang kalau mau teriak sudah teriak sama Tuhan, no? Orang mau benci sudah benci sama Tuhan, no? Orang sudah marah sudah mau marah sama orang, hitung aja. Gue udah melayani puluhan tahun kok begitu, berkokok terus bisa loh. Satu kali pun saya tidak keluar. No, karena saya tahu, 3 kali mati aja Tuhan tidak mau kasih saya mati kok. Kalau ini harus buta pun Tuhan ada jalan buat saya, mungkin pelayanan untuk orang buta, I don't know. Nah, buktinya Tuhan tidak mau kasih saya buta. Begitu sulit tuh dokter masih bisa saya capai Singapura. Masih bisa saya capai. Can you imagine life? Kadang kita orang Kristen jujur kita berkata kita terlalu manja hidup ini. Kita mau semuanya enak, begitu saudaraku. Waktu Tuhan berikan sesuatu yang besar kekuatannya, ujiannya saudaraku, kita kolaps. Cobalah anakmu itu, everything dia ask you kasihlah. Jadi apa hidup anakmu? Gak pernah terbentuk jadi apa-apa. Tuhan gak mau begitu buat kita loh. Ya, gak mau begitu loh Tuhannya. Karena Tuhan tidak mau jadikan kita begitu aja. Dia mau poles lagi, dia mau poles lagi, dia mau poles lagi. Suatu hari, saya nggak tahu umur saya berapa, tapi kalau sampai point the end of me, waktu hari saya berhasil, hari saya udah selesai saudaraku, saya berhasil mencapai garis finish. Saya mempertahankan ajaran saya true, benar. Banyak pendeta di hari tuanya kacau loh, saudaraku. Ya, tapi saya mempertahankan benar. Mahkota sedang tunggu saya kok. Kemah tua ini akan kita tinggalkan. Ya, itu hidup sebenarnya saudaraku. Hidup ini sebenarnya begitu. Teman-teman full gospel, senior sekali, you tahu suara hati saya. Saya masih bisa hidup untuk Tuhan. Bagi kita seperti ini saudaraku, tidak ada istilah emeritus di gereja. Emeritus tuh pendeta pensiun, bagi saya nggak mau. Kalau emeritus bagi saya adalah pada saat mati, yaitu emeritus saudaraku. Tapi kok when I still alive, kayak ginilah hidupnya. Kayak ginilah hidupnya. Terus dong menjadi berkat bagi orang lain, kan begitu kan saudaraku. Walaupun dengan satu mata jalannya agak miring nih bos, karena satu mata kan. Turun tangga pun mesti hati-hati, bisa jatuh. Sudah enggak center lagi, karena dokter bilang kok, yuk ada sedikit dizzy nggak? Yes, itu karena faktor operasi. Itu tiang pun you lihat agak miring-miring begitu. Iya, kayak ular sedikit dok. Iya katanya itu karena faktor operasi. Yang normal Tuhan punya pasti perfect. Yang manusia operasi pasti bengkok begini. Saya lihat tiang jadi kayak ular bos. Gitu dok. Iya memang, tapi saya lihat ular nggak jadi tiang, nggak lurus dia. Dokter bilang memang seperti itu. Jadi you cannot see well, tapi you bisa lihat. You mau pilih mana bos? Jujur, honestly to say, hari ini keadaan begini, aku nggak kecewa sama Tuhan loh. Enggak loh men, enggak loh. Aku bangga sama Tuhan Yesus. Aku bangga. Aku still alive. Rohku masih menyala-nyala loh bos. Aku mungkin bertahan 5 tahun, 10 tahun, oke, no problem. Yang penting saya masih bisa teriak. Nah ini besok saya ke Singapura. Karena udah mau mulai khotbah kemana-mana, teman udah ngomong. Biasa ngopeng-ngopeng lah itu. Lu kalau khotbah teriak punya. Teriak darah naik kena mata lu. Lu mesti periksa lagi ke dokter itu. Suruh apa kayak disuntik kayak supaya dinding mata kuat. Nanti lu teriak, tengah teriak lu gak lihat lagi lu. Katanya. Karena darah bisa naik. Betul juga, besok saya ke situlah. Periksa dulu, periksa udah selesai. Nah mulai. Ya ke banyak kota lah. Kayak dulu lagi saudaraku. Seperti dulu lagi. Hati saya itu berkobar-kobar loh bos. Bukan karena kekayaan, bukan apa. Karena aku bangga bisa mempertahankan dipanggil Tuhan sebagai pendeta. Saya bangga mempertahankan hidup saya sebagai pendeta until the rest of my life saudaraku. Itu kemegahan seorang hamba. Yeah. How about you? How about you? Gimana dengan kau? Puluhan tahun kau ikut full gospel. 37 tahun di sini kita. Tiap minggu kita duduk beribadah. You fit. Berkobar gak still alive? Yeah. Saya berharap firman hari ini menyentuh, touching your soul. Menyentuh jiwamu saudaraku. Touching your heart. Touching your mind saudaraku. Benar-benar strong. Jadi Yesus itu bukan sekedar kita hanya simbol Yesus. No, bukan sekedar itu saudaraku. Bukan begitu loh. Yeah. Knowing Jesus dengan living with itu different. Knowing Jesus hanya tahu Tuhan Yesus. Living with
hidup bersama Tuhan. Living with, hidup dengan suami istri. Ya, you tahulah suka dukanya. Ya, living with Jesus, semua sudah ada. Itu namanya living with. Kalau mau senang aja, you just knowing Jesus. You just knowing His blessing. Tapi living with, ya, salib harus dipikul, bos. Suka duka harus tanggung, bos. Semuanya untuk apa? Supaya kita menjadi buku kehidupan dibaca orang lain. Menjadi kesaksian bagi orang lain, bos. Begitu. Orang lihat diri kita, dia melihat kemuliaan Tuhan di belakang kita. Maka dia memuji kebesaran Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, yuk. Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami semua hanya alat peraga di tangan Tuhan. Supaya setiap orang lain boleh melihat kebesaran Tuhan di balik kehidupan kami. Kami yang sudah senior sekali, kami yang masih sebaya, kami yang masih usia masih muda, Tuhan, kami mau firman ini masuk ke dalam diri kami, ditulis dalam loh hati kami, Tuhan, menjadi mercusuar di tengah kota Jakarta ini. Kami bawa kemana-mana berapi-api, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Banyak orang membutuhkan full gospel, Tuhan. Banyak orang, banyak bisnismen yang belum percaya Tuhan Yesus. Mereka sangat butuh kehadiran-Mu, Tuhan. Pakai kami menjadi perpanjangan tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Kuasai hati, kuasai pikiran, kuasai iman kami, Tuhan. Rubah hal yang harus kami ubah. Ingatkan kami untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Ingatkan kami untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Thank you Jesus untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita orang percaya, kita berkata, Amin. God bless you.